kita bahas persembahan datang ya udah dari awal bulan ya kita bahas gitu, nggak cuma nyanyi, nggak cuma yang kita sering sebut sebagai praise and worship. Artinya lebih dalam dibandingkan itu ya, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu lalu kita udah bahas gaya hidup ya, sebenarnya lebih ke gaya hidup. Nah ini hari ini juga waktu itu saya lagi bingung ya, ini undang siapa yang cocok buat tema ini. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba ingetin kakak yang satu ini nih. Saya fans berat loh kak. Dari album pertama Symphony Worship saya tuh kalau lagi kerja tuh saya sering di Spotify, saya satu album tuh full tuh biasa tuh kalau setiap hari ganti-ganti albumnya ya. Tapi saya makanya senang banget waktu itu pikir wah kayak gak bakal dibalas sama Kak Fasya nih, tapi dibalas dan akhirnya Kak Fasya akhirnya bisa datang. Dan ini aku yakin juga, eh, aku bener-bener yakin sih ya Kak Fasya ini bukan cuma sekedar penyanyi rohani, tapi ini juga ngehidupin gaya hidup penyembahan. Jadi eh, ya kalau cuma penyanyi doang gitu ya mungkin nggak akan diundang sih. Tapi ini pasti penyembah yang sejati lah. Jadi kita hari ini akan belajar dari kakak penyembah yang satu ini. Dan sebelum kita dengar sharing-sharing dari kakak ini, yuk kita sambut kakak ini dengan sambutan kita. Mana ya? Oke. Selamat datang Pastor, terima kasih sudah datang melayani kami. Komunitas sahabat Yesus siap mendengarkan firman Tuhan. Welcome Kak Fasya, silahkan Kak. Welcome. Hai, welcome. Kok aku juga welcome juga, aku jadi thank you ya, gemes banget tadi bernyanyi. Welcome Kak Tere. Thank you semuanya. Fasya aja ya atau ya boleh ya? Ya, Fasya aja ya. Oke, kita panggilnya Kak Fasya aja. Thank you, selamat malam, selamat datang di KSY. Kita hari ini mau belajar banyak dari Kak Fasya, khususnya tentang hidup sebagai penyembah. Aku kenalan dulu ya, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinin aku perkenalin diri, aku Siska yang kemarin udah sempet kayak story-story, ternyata Kak Fasya dengan amat sangat humble-nya post itu. Nah, yang satu lagi yang akan mendampingi aku untuk berbincang-bincang dan kepoin Kak Fasya tentang Tuhan ya pasti, tapi tentang gaya hidup sebagai penyembah. Ada siapa Kak? Perkenalkan dirimu. Halo Kak Fasya, perkenalkan nama aku Felicia. Di sini untuk kepoin Kak Fasya pastinya dan untuk menemani Kak Siska di sini. Salam kenal Felicia sama Siska. Salam kenal. Salam kenal, senang banget. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Karena kita mau belajar banyak tentang hidup sebagai penyembah, dari pengalamannya juga Kak Fasya dengan Tuhan, dari gaya hidup penyembahan yang sudah dilakukan selama ini. Hidup penyembahan bukan cuma penyembahan dari mulut atau dari worship lagu aja ya, tapi benar-benar kita mau belajar malam ini, benar-benar bagi dari kehidupan dan dari hati. Dan puji Tuhan banget malam ini bisa datang dan kita langsung excited tanya langsung, boleh ya Kak Fasya ya? Boleh dong. Kali kamu mau menyampaikan pertanyaan pertamamu atau aku duluan nih? Boleh aku dulu deh, nggak usah deg-degan. Di sini kita santai aja ngobrol, bukan interogasi. Di sini kita ngobrol santai aja, heart to heart gitu kan. Itu biasanya itu malah memberkatinya lebih karena dibagiin dari dalam hati gitu Kak Fasya. Tapi tunggu dulu, sebelum Feli nyampe pertanyaan pertama, aku mau sampaikan sesuatu. Aku tuh terberkati luar biasa waktu pertama kali kenal Kak Fasya itu tuh lebih dari waktu Kak Fasya nyanyi di lewat Symphony Worship. Tapi dulu itu waktu pandemi, Kak Fasya tuh suka bagiin juga di SW Devotion di pagi-pagi gantian sama teman-temannya. Bener. Ivan, jadi aku benar-benar terberkati luar biasa dengan itu. Jadi puji Tuhan. Jadi kita mau penyembahan saat teduh pribadinya juga mungkin ada hal yang Tuhan sampaikan juga secara khusus yang Tuhan titipin. Nanti juga bukan aku doang, kita penasaran dan kita rindu untuk bisa dengerin itu. Kak Fasya sampaikan aja apa yang Tuhan taruh dan Tuhan mau sampaikan. Silakan Feli.
sama kamu. Oke, untuk pertanyaan pembukaan nih, biasanya kan orang-orang tak kenal sama kata sayang. Kita pengen tahu dong lebih deep lagi, lebih dalam lagi nih. Kira-kira awal ceritanya Kak Fasya bisa ikut Tuhan atau lahir baru atau mendapatkan kayak titik balik perjumpaan pribadi dengan Tuhannya tuh kayak gimana sih? Boleh dong cerita-cerita. Boleh dong, Fel. Oke, jadi sekali lagi salam kenal semuanya. Kalau ditanya gimana lahir baru, jadi aku ini memang dulu lahir orang tuaku ini beda agama, jadi satu Kristen, satu Katolik gitu. Jadi papaku Katolik dan aku pun terlahir sebagai Katolik gitu ya. Jadi ini aku nggak ngomongin agama secara negatif, cuma maksudnya memang perjalanan hidup aja ya gitu. Lalu sering berjalan dengan waktu, aku tumbuh dan kalau dibilang kapan lahir baru itu pada saat aku kelas 6 SD. Jadi memang keluargaku mengalami banyak banget masalah kalau mau diceritain tuh nggak cukup 1 jam udah paling ngantuk semuanya gitu. Tapi singkat cerita mamaku akhirnya menemukan satu rumah gitu, tempat di mana sekarang aku juga beribadah, dan disinilah dia bertemu dengan Tuhan, dia merasakan hadiratnya dan lain sebagainya. Lalu aku diajak. Percobaan pertama aku nggak mau, karena aku udah sangat keras gitu dengan ideologi aku yang kayak nggak mau, mama aja sendiri, aku nggak mau gitu. Terus aku nggak akan pernah mau ke sana, soalnya di sana aneh gitu kan, karena kebetulan ini di gereja yang memang karismatik kan di GBI gitu. Jadi setelah mamaku doain, mamaku coba pakai lututnya untuk berdoa, aku tuh masih kelas 6 SD gitu. Dan disitulah akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin ya itu lagi ya, masalah makin berat. Lalu aku sebagai anak-anak yang mulai teenagers gitu udah mulai ngerasa wah aku kayaknya nggak kuat deh gitu, atau ngerasa sendiri atau apa. Akhirnya entah kenapa aku menyerah aja saat itu, dan aku percaya itu Tuhan ya. Tuhan bawa aku untuk menyerah, udah kayak udah lama ikut aja deh gitu hari Minggu. Dan di hari itu juga aku datang ke ibadah, dan nggak tahu kenapa emang di hari itu juga memang Tuhan langsung kayak saber aja gitu dengan hadiratnya, dan aku udah kayak cuma nangis doang dari awal ikut praise and worship, padahal kan aku asing gitu dengan hal itu kan. Jadi aku ngerasa orang yang nyanyi kok bisa nangis, kayak kenapa mereka bertepuk tangan gitu, kayak boleh chill aja nggak gitu. Tapi ternyata saat itu ada damai di hati aku gitu, dan disitulah titik dimana kayak turning point aku, dimana aku akhirnya lahir baru memutuskan untuk oke, aku ikut Tuhan Yesus. Ini bukan masalah agamanya, karena aku percaya semua yang berfokus pada Tuhan Yesus lah ya, itu baik adanya gitu. Cuma di sini yang aku bicara adalah betapa lahir baru saat itu tuh ya aku jadi switch gitu. Jadi kayak oke, this is the my choice gitu untuk mengenal Tuhan lebih dalam gitu dengan tata cara ini gitu. Dan disitulah gak lama, seminggu setelahnya aku langsung memutuskan untuk dibaptis. Lalu kalau di gereja kami itu ada namanya kom itu kayak bukan komsel ya, lebih ke belajar gitu. Ada modulnya, belajar baru nih, belajar tentang melayani, belajar tentang lahir baru, belajar tentang segalanya. Dan itu aku langsung babat abis aja, jadi baru terima Tuhan langsung dan itulah terjadi sampai dengan sekarang gitu. Aku ikut komunitas juga nih, kayak sekarang nih menurutku komunitas yang sangat sehat sih. Dan itu aku juga dulu laluin dari komunitas anak muda, anak teenagers gitu ya, sampai sekarang gitu ceritanya. Oh, dahsyat ya. Jadi waktu perjumpaan dengan Tuhan itu tuh mungkin waktu dulu awalnya imannya tuh 12 iman tahun. Iya. Jadi diwariskan, terus habis itu pengenalannya dari Tuhan benar-benar kasih, bisa rasain hadiratnya kayak pertama tapi akhirnya juga nggak kuasa untuk menerima, nggak kuat ya. Tapi yang menarik tuh satu kata yang aku benar-benar highlight dari apa yang disampaikan Kak Fasya dan berulang-ulang kali itu kayak hadiratnya Tuhan kayak benar-benar kita penasaran juga nih kayak Kak Fasya itu tuh Tuhan pakai luar biasa untuk bisa sampein isi hatinya lewat nyanyi, yang lewat pujian yang Kak Fasya sampein. Dan itu sebenarnya adalah penyembahan dan bukan cuma sekedar lagu. Nah, makanya kita benar-benar pengen tahu juga arti penyembahan yang benar-benar deep buat Kak Fasya itu seperti apa, supaya kita benar-benar punya pengertian yang benar. Kak Fasya silahkan dong. Oke. Ini aku share screen sebentar aja ya, buat biar lebih teman-teman lebih punya gambaran dikit aja. Boleh ya? Silahkan. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Udah. Oke, ini aku akan bahas dikit aja. Kalau ditanya arti penyembahan, pertama kali
mungkin secara apa ya, langsung kita pasti mikir penyembahan itu adalah melodi, adalah nyanyian dan segala macam, dan penyembahan itu ternyata terlepas dari itu adalah hidup kita, tubuh kita, persembahan yang sejati dan lain sebagainya. Tapi tahukah teman-teman, ada satu hal yang benar-benar interesting banget untuk aku pribadi, kata worship. Mungkin pertama kali sebelum kita dengar kan worship itu syarat dengan Daud yang memuji Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata kata worship pertama kali menurut King James Version itu ada pada saat Abraham naik ke atas gunung untuk mempersembahkan anaknya. Ini aku percaya bukan satu kebetulan, tapi Tuhan pasti kasih revelation buat oknum yang mentranslate ini gitu. Ada pelajaran yang Tuhan kasih. Abraham tahu saat itu kalau dia harus mempersembahkan sesuatu. Itu anaknya. Dia udah tunggu lama banget nih, mohon maaf banget ya. Dia udah nunggu kayak 100 tahun akhirnya punya anak. Tapi Tuhan suruh dia persembahin gitu. Yang menarik dari sini, kalau dari bahasa Indonesia dibilang cuma sembahyang. Tapi di King James Version, di translationnya dibilang, I will go worship. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu yang gak enak, tapi dia bilang itu adalah worship, itu adalah penyembahan. Ini adalah arti penyembahan buat aku yang pertama. Worship is a sacrifice. Jadi bukan sekedar lagu lambat. Kalau misalnya teman-teman ada yang WL gitu ya di sini bisa kayak lagu worshipnya apa gitu. Tapi worship itu adalah menaikkan satu korban. Ada korban yang kita bawa dari personal kita buat Tuhan. Dan kalau kita cuma menaikkan sebuah pujian tanpa korban, kita nggak lebih dari seorang biduan aja gitu ya kan, yang nyanyi di luar sana, yang menyanyikan sebuah lagu aja. Apa yang membuat kita berbeda menjadi seorang penyembah? Karena pujian itu ada korbannya yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Sama seperti waktu Abraham harus mempersembahkan anaknya sebagai ujian imannya, itulah worship. Worship is a sacrifice. Lalu yang kedua, worship itu memberikan yang terbaik. Ada banyak cerita tentang memberikan yang terbaik, dan ini adalah hal yang sering banget lah kita dengar gitu di ibadah kita gitu ya. Tapi memberikan yang terbaik, dari sini aku highlight adalah waktu kisah 3 orang Majus. Waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, mereka tuh bawa upeti, mereka tuh bawa emas, kemenyan, dan mur, dan segala macam yang mungkin nggak ditulis gitu di Alkitab. Dan bisa dibilang mereka will come and worship. Jadi worship ya tadi berkorban dan membawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan Yesus gitu. Itulah sama dengan kita. Worship is giving your best untuk Tuhan. Bukan sisa, kayak Kain dan Habel, ya teman-teman tahu lah gimana ceritanya gitu. Sama dengan kita gitu. Bukan kita kasih setengah atau sisa, tapi kita kasih yang terbaik gitu. Korban yang terbaik itulah penyembahan kita. Dan as you know, sekarang worship apalagi dipelopori oleh Daud gitu ya, gimana dengan kita memuji Tuhan dengan pujian kita, dengan nyanyian kita, dengan tarian kita atau alunan musik yang kita punya gitu. Dan itulah juga bentuk worship secara garis besar gitu. Itu sih yang aku mau share sedikit tentang arti penyembahan buat aku. Jadi worship is a sacrifice dan giving your best to God gitu. Ya, penjelasan yang amat sangat luar biasa ini nih, kita tuh belajar bahwa worship itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar nyanyian. Karena tadi nih ya, kayak mempersembahkan pujian tanpa korban itu cuma biduan, kayak waduh, dalam ya. Tapi kayak kalau harus ada sacrifice-nya, ada korban dan memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu benar-benar kayak kunciannya si worship itu. Dan emang benar-benar kita harus belajar banget untuk bisa punya gaya hidup penyembah ya, Feli ya. Yes, bener banget. Yes. Feli, kamu ada yang mau kamu tanyain nggak? Kalau misalkan ini kita dikasih tahu teman-teman dulu ya, Feli ya. Buat teman-teman yang rindu untuk belajar tentang punya gaya hidup penyembah, boleh juga nanya ke kolom chat, ditulis dulu. Atau kalau misalkan nanti mau nanya, boleh nggak aku ngomong? Boleh, raise hand aja. Atau tulis, boleh nggak aku mau ngomong gitu. Boleh, tulis dulu aja. Atau tanya-tanya dulu, atau raise hand. Nanti kita panggil ya. Betul. Aku tahu kamu sudah nggak sabar untuk nanya. Yes. Jadi aku ini tadi ada pertanyaan nih yang menggelitik gitu kan. Kalau tiap orang cara hidup untuk kayak
menyembah, mempersembahkan yang terbaik itu kan kayak mungkin berbeda-beda nih. Iya, Dan mungkin kalau mayoritas ini kan ada yang masih kerja, ada yang banyak yang masih iya. sekolah juga, dan mungkin mereka kayak bertanya-tanya gitu, cara aku nyembah tuh yang kayak gimana sih seharusnya. Kalau dari Kak Fasya sendiri sampai memutuskan untuk kayak, oke, aku bisa untuk menyembah dengan cara bernyanyi seperti sekarang ini, seperti itu kan. Kalau itu tuh gimana sih cara taunya Kak Fasya yakinnya seperti itu, dan mungkin ada tips juga nih untuk teman-teman kayak gimana sih gitu untuk cara menyembah yang pribadinya tuh kan pasti beda-beda gitu kan. Betul. Iya, memang kalau misalkan kita ngomongin itu tadi yang Felicia bilang mungkin lebih ke calling ya, calling sebagai penyembah yang aku memang sudah discover gitu. Kalau aku ya udah aku seorang penyembah yang memang di bagian pujian dan penyembahan. Tapi kalau misalnya ditanya gimana sih cara kita memulai hidup sebagai penyembah? Yang tadi aku bilang penyembah itu bukan kita ada di atas panggung misalnya, aduh aku kayaknya belum tahu deh aku harus ngapain, atau kayak mungkin suaraku kurang oke, atau misalnya aku nggak bisa main musik dan lain sebagainya. Aku juga nggak bisa main musik sih. Kita bisa mulai dari hal kecil nih, kayak gini misalkan. Daud itu dia punya waktu khusus untuk mencari Tuhan. Di Mazmur dibilang every morning, evening, and noon dia will pray. Ini bukan masalah pagi siang sore, tapi masalah gimana dia tuh punya keinginan untuk cari waktu khusus sama Tuhan. Kalau memang teman-teman di sini punya kerinduan, Tuhan aku pengen banget deh jadi penyembah gitu. Dan ini mungkin bisa dimulai, ini hal yang sangat simpel gitu. Untuk mencari waktu, punya waktu khusus untuk mencari Tuhan, punya kerinduan. Lalu tadi mempersembahkan yang terbaik, tadi kita udah ngomongin. Mempersembahkan yang terbaik misalnya energi, waktu, Tuhan aku sekolah, aku nggak punya waktu banyak, tapi aku cuma punya waktu malam hari aja yang aku sebelum tidur, aku mau kasih deh buat Tuhan, aku pengen baca firman, aku mau berdoa, aku mau nyanyi, aku mau nyembah Tuhan. Itu adalah persembahkan yang terbaik dan kamu mentrain diri kamu untuk menjadi seorang penyembah. Lalu Daud, kita belajar Daud itu pejuang iman, dia tangguh nih di medan perang. Teman-teman tahu lah ceritanya, aku nggak perlu ceritain. Gimana dia harus berperang melawan orang Filistin, tapi dia punya iman gitu loh. Dia dikasih pedang, dia keberatan, dikasih baju zirah kayak kelelep gitu. Dia cuma ketapel doang gitu, tapi dia punya iman. Nah, kalau teman-teman mau menjadi seorang penyembah, mungkin teman-teman bisa mulai dari step-step kecil, mulailah beriman gitu, tangguh, jangan ada masalah dikit, udah aku nggak mau ikut Tuhan lagi. Nah, itu bukan mental seorang penyembah. Mental seorang penyembah adalah waktu kita bisa berdiri teguh, masalah boleh ada, tapi kita tetap menyembah, stand for Tuhan gitu. Lalu yang keempat adalah Christ centered. Hatinya tuh fokus sama Tuhan. Mungkin hidup sebagai penyembah bisa diatur gitu, mungkin bukan bisa diatur ya, bisa di train gitu gimana saat kita ada ibadah, kita dengerin firman Tuhan, atau kita menyembah, atau mungkin saat kita melayani di bidang apapun ya, bidang multimedia lah, usher, translator, atau apapun yang memang nggak kelihatan di depan, kita mulai mentrain hati kita untuk terus fokus sama Tuhan. Masalah yang terjadi, apapun, kita fokus benar-benar hatinya murni, nggak ada motivasi lain. Nah, itulah seorang penyembah. Dan yang terakhir, tentu aja berjalan dengan Roh Kudus. Tuhan bilang kalau menyembah dalam roh, firman Tuhan bilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jangan anti sama Roh Kudus, buka hati selebar-lebarnya untuk mengerti kalau Roh Kudus itu adalah roh yang memang rohnya Tuhan yang ada buat kita gitu, yang nemenin kita. Dan kita harus mulai menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ya tadi, discover talenta untuk kemuliaan Tuhan, ini juga satu hal yang mungkin kayak tadi dibilang, kan Kak Fasya sekarang udah penyembah segala macam dalam hal nyanyi, saya aku udah discover itu. Kalau teman-teman misalkan masih kayak bingung, apa aku kayaknya gak bisa nyanyi atau gak bisa main musik, tapi aku mungkin bisa multimedia, aku bisa soundman nih Kak, atau apa. Soundman yang menyembah, dia juga penyembah Tuhan gitu. Penyembah tuh bukan hanya a singer atau musician, tapi segala jenis talenta yang kalian punya, kalian bisa discover, dan itu pasti bisa untuk memuliakan Tuhan. So itu apa ya, tips dan trik hidup sebagai penyembah bukan menurut aku doang, tapi menurut firman Tuhan gitu. Wow, dahsyat. Kurang Thank lebih. you, kita belajar nih, banyak banget poin-poinnya kayak dari khusus, persembahan terbaik, jadi pejuang iman, Christ centered, buka hati buat Roh Kudus, dan discover talenta. Jadi benar-benar mau jadi penyembahnya Tuhan, itu tuh nggak cuma lewat nyanyian, nggak harus jadi worship leader, tapi dari apa yang kita lakuin sehari-hari. Kayak tadi Kak Fasya juga bilang, itu juga nyanyian kehidupannya kita gitu ya, itu deep banget dan luar biasa. Kak Fasya, ngomong-ngomong lagi soal Kak Fasya disebut
tentang buka hati buat Roh Kudus, berjalan sama Roh Kudus. Nah, kita mau tahu dong, izinin kita untuk tahu kayak pertama kali gimana kayak Kak Fasya tuh bener-bener menyadari bahwa oh, aku emang Tuhan pakai untuk jadi penyembahnya Tuhan. Awalnya tuh seperti apa? Kayak boleh nggak diceritain Ki? Kayak mungkin awalnya untuk ikut Tuhan tadi di usia yang muda. Nah, terus seiring dengan berjalannya waktu kayak ngerasa aku benar-benar harus jadi penyembahnya Tuhan. Aku harus makin deep sama Tuhan. Aku harus makin gila-gilaan cinta Tuhan. Nah, itu gimana, Kak? Boleh nggak dibagiin? Boleh. Berarti ngaruh apa ke pelayanan juga ya berarti ya? Nyamunya, oke. Iya, setelah tadi kan aku udah cerita gimana akhirnya terima Tuhan, bla 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 gitu ya, sampai akhirnya terima Tuhan. Gimananya setelah itu adalah aku juga sama tadi, kalau ditanya gimana Kak bisa discover calling-nya gitu, aku dari awal juga sebenarnya bingung. Sebenarnya aku tuh mau ngapain ya, pengen pelayanan. Waktu kita tuh cinta sama Tuhan, kita tuh pasti punya desire, punya keinginan untuk nyenengin Tuhan, ya nggak sih? Dan salah satunya mungkin dengan pelayanan yang paling terlihat lah, bisa dengan memberi, misalnya kita punya berlebih uang gitu, itu kita persembahin buat Tuhan, itu kan juga one thing yang bagus gitu kan, persembahan. Dan satu lagi kan pelayanan, ini kan sih anak muda kan pengen yang, aduh Tuhan aku tuh pengen kasih nih buat Tuhan, gimana cara, dan aku juga bingung, aku pernah sampai jadi usher. Pokoknya pertama kali yang aku mulai pelayananku adalah jadi usher di ibadah teens waktu itu. Jadi oke, baik saya jadi usher gitu. Dan aku menikmati itu, seneng banget ketemu orang. Terus yang kedua aku pernah nari juga. Jadi jangan dibayangin kayak Agnes Monica ya. Ini lebih kepada saya nggak tahu nih talenta saya apa. Jadi coba ada kelas tamborin gitu. Begitu nari sekali kayak berat banget ya ini, gak jadi. Terus kayak melihat di kaca kayaknya badan aku kaku deh gitu. Ya udahlah sampai akhirnya kalau ditanya gimana caranya sampai akhirnya itu, semakin kita banyak waktu untuk cari Tuhan gitu ya. Kayak gini nih, ada komunitas atau waktu kita sendiri aja deh. Kita selalu punya quiet time sama Tuhan atau nyembah Tuhan. Apalagi sekarang banyak lah di YouTube ya. Dulu kan jarang. Sekarang di YouTube banyak kok worship session dari seluruh dunia bisa diakses. Misalnya ternyata kita nggak bisa main musik gitu ya. Aku pun nggak bisa. Tapi aku cuma dengerin lagu doang, dengerin kaset gitu. Dan saat itu membuka hati aku untuk Roh Kudus. Aku datang ke gereja, dengar pujian penyembahan, dan nggak tahu di situ makin lama Tuhan makin perlengkapin aja. Lalu sampai akhirnya aku juga ngerasa kayaknya suara gue nggak pas-pasan sih, mungkin boleh kali ya jadi singer gitu, kayak mungkin suara gue masih oke nih kayaknya ya gitu, nggak jelek-jelek amat kok, bisa kali. Saya coba jadi singer, nyanyi, oke juga nih ternyata. Yaudah deh kalau gitu, ini berarti kayaknya talent yang oke deh gitu, maksudnya the way aku bisa kasih balik ke Tuhan dengan talenta yang ini nih. Jadi kayak ada kliknya gitu. Pasti kalian akan nyadar sendiri deh kalau udah tahu kayaknya gue bisanya ini deh. Yaudah deh gue kasih buat Tuhan, dan open aja gitu di gereja. Ada kemungkinan apa sih, ada opportunity apa sih yang lagi dibuka untuk melayani. Aku cocok nggak ya ke sini, atau kayak discover diri kalian tuh talentanya apa. Lalu balik lagi, hubungan kalian sama Tuhan juga harus erat. Jangan cuma kalian lakuin itu karena pengen doang, karena di situ kayak seru deh, lagi banyak orangnya, banyak peminatnya gitu, atau kayak jadi PW kayaknya enak deh di praise and worship, ntar dilihat orang, gitu aneh juga ya. Kalau ini lebih kepada kalian lihat luar, kalian lihat diri kalian, tapi kalian juga harus punya relationship sama Tuhan. Datang ke gereja, ibadah nggak cuma hari Minggu, misalnya ada ibadah tengah minggu, atau hari Sabtu ada kumpul-kumpul komunitas apa gitu, ikut aja. Itu kan pertemuan-pertemuan rohani kan. Nah, itu yang aku ikutin. Jadi aku develop hubungan aku sama Tuhan tiap pagi saat teduh, atau tiap malam, nggak harus tiap pagi ya. Misalkan pagi riweuh Kak, rumah saya di Serpong. Rumah saya sih sebenarnya sekarang di Serpong. Jadi kalau pagi suka lewat ya devotionnya jadi malam. Itu nggak masalah, yang penting ada hubungan yang kita bina sama Tuhan. Tuhan pasti ngomong kok. Dia bilang aja, Tuhan tuh pasti denger hati kita mau ngapain. Tuhan, aku pengen banget jadi penyembahnya Tuhan. Aku pengen tahu calling Tuhan buat aku apa. Apakah aku harus ngajar? Apakah aku harus jadi youth pastor misalnya gitu. Itu tanya aja sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih jalan ya, sama seperti Tuhan kasih jalan itu ke aku gitu. Semoga ngerti ya. Kayak saya ngerasa lebih cerewet deh. Tapi luar biasa, kita terberkati dan kita ngerti. Pasti banget ya Feli ya. Kamu juga pasti terberkati kan Feli? Yes, bener banget. Itu yang dari kemarin sebenarnya diingetin ya, pentingnya ada relationship yang deket juga tuh sama Tuhan, biar kita bisa dengar suaranya dan bisa tahu kalau kita nggak deket sama Tuhan, Tuhan mau ngomong pakai toa pun istilahnya kita nggak bakal bisa denger. Nah Fel, kamu ada mau nanya apa lagi nih Fel?
sambil kita nunggu pertanyaan dari Iya, teman-teman. bener banget. Nih, aku pengen tanya juga dong Kak, kayak ada eh, ada nggak sih apa sih kerinduan Kak Fasya yang sekarang ini nih untuk menjadi berkat gitu atau ingin dipakai Tuhan untuk ngelakuin apa lagi sih atau apa ya dreamnya Kak Fasya tuh apa gitu? Mungkin aku ingin bisa bernyanyi di KKR di stasiun GBK gitu kan, wes gitu untuk menyembah Tuhan gitu atau apa sih gitu Iya. kira-kira? Kalau ditanya sebenarnya aku pengen banget waktu mama papaku tuh pernah dinas 12 tahun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terus aku pengen banget satu hari nanti aku banyak pelayanan sama anak-anak yang di luar sana, bukan anak-anak yang ya anak-anak di Jakarta kan semuanya kayaknya mudah ya hidupnya. Tapi anak-anak yang di pelosok-pelosok yang mereka mungkin nggak bisa belajar, mereka nggak bisa sekolah mungkin, dan mungkin mereka ada yang tahu gereja, ada yang enggak, ada yang aku pernah dengar soal ceritanya mereka ke gereja aja tuh kayak harus menempuh 2 jam kayak jalan kaki, sementara kita kayak tinggal pesan Grab doang, duduk nyampe gitu. Kita kadang suka take it for granted, tapi aku pengen melayani orang-orang seperti itu sih. Itu salah satu mimpi, kerinduan aku, semoga Tuhan menjawab. Dan satu lagi bikin animal shelter. Wow, Karena suka suka binatang kasihan ya, sedikit Kak. ini. Iya, Wow, gitu. Oh, luar luar biasa. biasa. Ini ya kayak kita tuh belajar banyak banget Tuhan. dan kita jadi tahu nih hatinya juga nih hatinya Kak Fasya bahwa ngomongin tentang penyembahan ternyata banyak juga kerinduan yang Tuhan taruhin yang bahkan Iya, Kak Fasya masih doakan juga kayak masih misalkan doain. jadi educator di pedalaman ya berarti Kak untuk anak-anak yang mungkin nggak seberuntung anak-anak yang tinggal di kota gitu. Nah, ini tadi juga salah satu dari teman Kak Esy yang join hari ini ternyata juga ada guru dari pedalaman dan di Kupang luar biasanya seperti itu KRC ya gitu. Jadi kayak kita seneng banget ya pengalaman kenalan sama teman-teman baru dan itu emang benar-benar kayak kasih karunia Tuhan sih dan percaya itu nggak kebetulan tapi Tuhan juga sediain dan Tuhan pertemuin pasti akan ada koneksi-koneksi ilahi juga yang Tuhan akan kasih ke Kak Fasya. Tuhan nyatain juga Amin. makin Amin. makin tajam apa yang Tuhan rindu untuk bisa Kak Fasya lakuin. Tapi Amin. untuk hal itu aku benar-benar kayak penasaran juga nih Kak Fasya. Kayak pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan apa yang Kak Fasya rindukan, doakan Tuhan, aku kan udah berusaha untuk jadi penyembah Tuhan yang benar. Aku melakukan yang terbaik seumur hidupku. Aku melakukan ini dan itu. Aku merasa aku udah lakukan juga apa yang Tuhan ingin nih gitu. Tapi ada banyak mimpi yang pasti belum terjadi, yang mungkin Tuhan belum kasih penggenapannya. Nah, pernah nggak kayak merasa down, terus kayak apa yang bisa ngebuat Kak Fasya jadi kayak bangkit lagi, semangat lagi untuk sembah Tuhan lagi, ayo balik gitu. Tuh Kak, boleh di-sharingin nggak? Ini seru banget sebenarnya kalau dibilang kayak gitu agak ada banyak, tapi memang yang paling apa ya, hype, nggak hype juga sih, paling melekat di keingatan aku adalah ya namanya juga anak muda, kita kan syarat dengan percintaan ya. Jadi kalau dibilang momen dimana aku rasanya kok kayak udah lakuin sesuatu tapi Tuhan nggak kayak gini, nggak fulfill gitu janjinya buat aku, itu mungkin way back then waktu aku masih single, belum kan sudah nikah. Waktu aku masih single dan memang ada di beberapa relationship yang tidak baik lah endingnya gitu. Aku ngerasa Tuhan kayaknya aku udah kasih semuanya deh. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin karir, aku tuh anaknya juga nggak ambis-ambis banget karir gitu. Jadi ya udah kalau mau ada orang yang dipromot ya puji Tuhan gitu ya. Aku nggak iri atau kayak mau ini mau jadi situ. Jadi nggak. Jadi ya, yang diingatan aku adalah ini gitu. Aku doain adalah Tuhan aku pengen ya namanya juga seorang wanita kan pasti ya pengen dicintai gitu ya dan berakhirnya nggak baik aja gitu, diselingkuhin lah, dibohongin lah, di PHP-in lah, ditinggal gitu. Sampai satu titik di tahun 2020 diputusin lagi. Aku nggak pernah mutusin orang ya by the way. Selalu diputusin. Cuma percaya Kak, percaya. Cuma ini no hard feeling. Cuma aku sekarang udah baik-baik sama mereka. Cuma ini yang aku ceritain adalah bukannya jelekin oknumnya, tapi lebih kepada
aku udah di titik terberat dalam hidup aku karena aku ngerasa aku selalu dikecewain gitu. Tuhan, aku tuh kasih hati aku selalu yang paling pure buat Tuhan loh. Yes. Tuhan, you name it gitu. Aku hari Minggu dari pagi sampai sore aku di gereja. Hari Selasa aku ikut latihan. Hari Sabtu aku ikut menara doa. Hari Kamis aku ABC. Pokoknya aku selalu kasih buat Tuhan. Persembahan aku kasih, perpuluhan. Apa sih yang aku nggak kasih buat Tuhan? Nah, aku mulai bertanya kayak gitu sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan selalu kasih ini buat aku? Tuhan bikin aku kecewa lagi, dikecewain lagi sama orang gitu. Aku nih anaknya agak-agak fragile soalnya hatinya. Jadi once dikecewa terus langsung sedih gitu. Dan itu kalau ditanya gimana bangkitnya, nggak lama juga, nggak yang kalau teman-temanku suka bilang, lu kenapa sih move on cepet banget, lu bohong ya gitu. Tapi kayak lu sebulan mas udah move on, gue bertahun-tahun ada temanku suka ngomong gitu. Tapi apa yang bikin aku kuat adalah ya sebenarnya diriku sendiri gitu. Kalau kalian juga bingung gimana sih caranya Kak kalau kita lagi doain sesuatu tapi Tuhan belum jawab, ya kenyataannya Tuhan selalu punya 3 jawaban atas doa-doa yang kita tahu, yang kita doain. Iya, enggak, atau tunggu gitu kan. Dan itu yang bikin aku inget, oh kalau Tuhan kasih sekarang, Tuhan kasih kayak gini pasti purpose-nya ada. Purpose-nya pasti ada deh, nggak tahu apaan, pokoknya ada. Ya udah akhirnya aku coba bilang, ya udah Tuhan pokoknya balik lagi kepada firman Tuhan, doain firman Tuhan juga kan. Semua yang benar, semua yang adil, pikirkan semuanya itu. Dan Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita, kasih setianya selalu baru buat kita. Wah, perkatakan semua berkat. Terus isi pendengaran bukan pakai lagu galau, tapi pakai firman Tuhan. Di YouTube banyak banget kan. Di 2020 kemarin aku ngalamin apalagi pandemi, nggak ketemu siapa-siapa, sendirian doang. Makin kita buka hati kita buat hal yang negatif, pasti kita akan makin galau, makin down. Jadi kalau sekarang teman-teman juga punya doa, Tuhan, Kak, aku kayaknya ada doa yang belum dijawab, tapi padahal aku juga udah jadi penyembah yang baik. Kenapa ya? Ya, kalau kita masih hidup di dunia, pasti akan ada masalah. Nggak, kalau kita udah nggak punya masalah, berarti kita jadi malaikat di atas sana gitu kan. Jadi yang bikin aku nggak berkecil hati karena aku tahu Tuhan tuh rancangannya pasti sempurna deh gitu. Nggak tahu Tuhan, kadang-kadang nggak bisa doa, kadang-kadang ada doa manis banget kan, tutur katanya. Sampai satu hari cuma nangis doang. Coba kayak, Tuhan terserah deh, nggak tahu mau ngomong apa, tapi Tuhan tahu hati aku gimana. Atau nggak, Tuhan nggak kuat, misalnya gitu. Misalnya lagi nyetir di mobil, Tuhan nggak kuat banget, Tuhan mau ngapain deh terserah. Tapi dari apa yang keluar dari mulut kita tuh Tuhan tangkap gitu loh. Oh oke, anakku kamu lagi berserah sama aku, let me do the work gitu. Dan waktu kita jalanin bagian kita, Tuhan jalanin bagian Tuhan, pasti indah gitu. Dan satu hari nanti pasti benar-benar indah. Dan itu yang terjadi juga sama aku. Sampai akhirnya semuanya berakhir ya happy ending gitu. Bisa ketemu orang yang tepat dan bla 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 gitu lah. Itu salah satu cerita aja ya, maaf kalau kepanjangan. Nggak kepanjangan kok Kak, itu luar biasa memberkati. Dan percaya mungkin banyak teman-teman yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan, sedang menanti penggenapannya. Nah kali ini nih denger nih dari Kak Fasya. Kak Fasya pernah juga mengalami kayak mempertanyakan kayak, Tuhan mana? Aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu, aku udah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kok kayaknya belum ada. Percaya ada purpose-nya Tuhan. Tadi Kak Fasya ada sebut itu, ada purpose-nya Tuhan yang mungkin kita nggak kenal itu sekarang. Kita nggak tahu. Benar. Tapi pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang benar-benar mau Tuhan bukain dan Tuhan singkapin, itu lebih baik dan lebih luar biasa daripada apa yang bisa kita pikirkan. Kayak keingetnya 1 Korintus 2 ayat 9 yang nggak pernah dilihat mata, didengar telinga, nggak pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Dan itu terjadi sama Kak Fasya, Tuhan yang sama yang Kak Fasya sembah, Tuhan yang sama juga akan bisa tolong kita. Kita percaya itu guys. Terima kasih Kak Fasya, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dan aku juga kayak sebetulnya karena tahu gitu Kak Fasya nikah di 2021 Desember gitu kan, dan kayak sweet juga kayak proposalnya gitu kan, yang kayak wow, itu benar-benar tadi kalau Kak Fasya bilang ternyata pernah mengalami hal yang kayak mengalami rasa nggak enak, rasa kayak di PHP-in, rasa pengalaman gak enak itu tuh jadi kayak terbayar dengan apa yang Tuhan sediakan, dan itu yang terbaik banget ya. Wow, dahsyat sih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kayak kita harus tanya ini dulu nih Fel, karena udah mulai pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti baru pertanyaan-pertanyaan. Bantu bacain nggak Fel? Boleh. Nih, ini ada pertanyaan dari kayaknya Komsel yang pertama. Nggak tahu nih siapa yang nulis. Boleh ceritain nggak nih pengalaman Kak Fasya dalam menjala manusia? Ini menarik banget ya. Kalau dibilang menjala manusia tuh kayak, hebat banget nih, keren.
Tapi kalau aku memang aku bukan orang yang ada kan orang-orang yang punya panggilan sebagai missionary yang memang ke orang-orang ke rumah-rumah atau kayak langsung ngomongin penginjil banget deh gitu. Nah, ini tuh mama papa almarhum papa mertuaku dan mama mertuaku yang punya calling ini. Tapi kalau aku bukan di situ lah dan emang nggak ada waktunya karena saya budak korporat ya. Cuma kalau ditanya pengalaman-pengalamannya sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Misalkan waktu itu aku ada di satu kantor, lalu ya biasalah di kantor itu kan ada yang ngerokok, ada temanku lah cewek ngerokok gitu dan hidupnya nggak bener dalam arti pergaulannya terlalu bebas gitu ya. Terus ya dia suka minum macam-macam lah gitu. Dan kalau dibilang menjala manusia itu adalah masih Alkitab depan mata dia, ada orang yang bisa terima, ada orang yang bisa terima. Ada orang yang akan kayak against, mungkin mostly akan against gitu. Kalau kita kayak gitu kan bakal dikatain orang gila. Dan yang ada Tuhan malah diolok-olok gitu. Tapi kalau memang udah callingnya kayak gitu dan memang waktunya Tuhan, ya pasti bisa aja jadi gitu. Cuma pada saat pengalamanku adalah aku mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Kayak misalkan, Kak, gereja nggak? Dia kebetulan orang Kristen juga. Cuma emang dia udah lama nggak gereja dan lain sebagainya. Aku cuma ingetin dari, Kak, gereja nggak? Gereja tempat gue yuk gitu. Atau gue temen gereja di tempat lo, misalnya gitu. Nah, gue nggak gereja hari ini gitu. Terus dia ngerokoknya kenceng gitu. Kadang-kadang kalau lagi sama dia kayak, Kak, udah ngerokok mulu, bawa rokok misalnya gitu. Atau nggak, Kak, jangan banyak ngerokok nanti sakit paru-parunya gitu-gitulah gitu. Sampai akhirnya terus mereka suka ngomongin jorok apapun segala macam dan aku kan selalu punya standar sendiri kayak gue nggak mau ngomongin itu gitu, gue nggak mau gitu atau nggak gue gereja nggak bisa ikut nongkrong gitu. Sampai akhirnya aku punya slogan sendiri, aku dibilang kayak itu Bu Pendeta misalnya gitu, jangan teman Fasya ribet Bu Pendeta gitu gitulah. Akhirnya aku menuai kritik tapi ya udah aku tawain aja. Tapi sampai satu hari orang ini temanku ini aku sama dia panggil dia kakak, si kakak ini siapa aku gitu, gue mau ke gereja nih yang buka malam Natal di mana aja gitu. Terus kayak banget nih gitu karena kelepasan akhirnya malah bercandain kayak hujan nih kayaknya. Tapi akhirnya pas aku maksudnya Tuhan bicara gitu dalam hati aku, ini jiwa loh yang ternyata dari hal yang kecil yang aku nggak pernah sadar, tapi dia ternyata tuh jiwa yang Tuhan percayain buat aku gitu loh. Itu experience yang menurut aku menarik banget gitu. Oh ternyata aku kan nggak punya calling sebagai seorang penginjil yang bisa langsung straight to the point gitu, tapi aku mulai dari hal kecil dan ternyata ya berdampaknya pada itu. Akhirnya dia ke gereja lagi, terus dia bilang gue udah tau gereja lo misalnya waktu itu Singapore Worship sempat live recording kan, gue mau dong datang gitu, nyanyi bareng gitu itulah. Terus habis itu akhirnya dia datang dan dia mulai berubah, dia mulai nggak ngerokok lagi. Terus aku juga sampai kadang heran juga kayak ini orang bener nih gitu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan itu mungkin salah satu pengalaman yang aku bisa share dari kehidupan kita. Kita tuh surat terbuka, jadi apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin itu dilihat sama orang. Kita ngasih duit deh ke orang misalnya pinggir jalan gitu ya, itu nggak usah dilihat orang sih, cuma bilang aja Pak Tuhan berkati ya. Dia tahu Tuhan mana yang kita maksud ya nggak sih? Dia tahu Pak Tuhan Yesus berkati ya, Tuhan Yesus cuma satu. Dia tahu dia pengikut Tuhan Yesus nih. Hal kecil banget kan, tapi itu tuh benih yang kita taruh dan itu dari perjalanan hidup aku. Aku mungkin belum sehebat teman-teman nih di sini misalnya yang ada di pedalaman yang jadi penginjil gitu. Aku mungkin callingku bukan di situ dan aku belum seperti itu. Tapi dari hal kecil ternyata ada tuayan-tuayan kecil yang Tuhan percayain dan aku percaya teman-teman di sini juga pasti akan jadi surat terbuka ya Tuhan dimanapun teman-teman berada. Ya, amin banget. Thank you banget Kak Fasya. Aku diteguhkan banget juga dari apa yang Kak Fasya sampaikan bahwa setiap kita itu tuh Tuhan kasih purpose masing-masing, kayak ada tujuan masing-masing. Mungkin kayak kita nggak setiap kita dipanggil untuk ke pedalaman semuanya gitu. Nanti berarti kayak pedalaman kita juga jadi orang kota gitu. Tapi orang-orang sekitar kita kayak kita lahir di tempat kita, yaitu pasti Tuhan ada maksud gitu. Kita surat terbuka dan kita juga mungkin yang Tuhan pakai untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kita dan itu penting banget waktu kita mau meresponi dia buat apa yang Tuhan minta gitu. Dan Kak Fasya lakuin itu lewat hal-hal yang mungkin Kak Fasya nggak sadari awalnya, tapi itu benar-benar dibagiin dari hati dan apa yang dia lakuin untuk Tuhan itu benar-benar bisa ngena dan impact-nya bisa dirasain oleh orang yang bersangkutan. Itu benar-benar kasih karunia dan itu juga pertolongannya dari Roh Kudus ya pasti Kak Fasya ya. Benar. Itu dari hati. Thank you so much. Kita
tanya dari yang di chat ya Feli ya, tanya lagi ya Yes. sebelum nanti aku menanyakan. Aku penasaran banget nih, banyak banget yang aku mau tanyain dan mau aku pelajari dari kehidupan penyembah nih. Tapi karena teman-teman banyak yang nanya, kayak kita bacain dulu Fel, nanti daripada kita dimarahin Fel. Boleh. Nanti diboikot Di lagi. demo. Aku udah nanya gitu. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kelin. Kak, saya mau bertanya nih, penyembahan itu kayak air yang sangat dibutuhkan manusia, sama kayak air sumber kehidupan. Kenapa demikian ya, Kak? Pertanyaannya. Iya, good question. Iya, air itu kita kayaknya nggak bisa survive tanpa air ya. Kalau aku bisa nggak makan, tapi aku nggak bisa nggak minum. Kayaknya hampa gitu kan. Dan air kan memang sumber tenaga kita juga, sumber kekuatan kita. Kalau ditanya kenapa penyembahan itu kayak air, karena kalau di sini berarti konteksnya kan penyembahan sesuatu yang melodis ya. Misal ya, aku nggak tahu deh, correct me ya kalau aku salah. Kalau dibilang penyembahan kayak air, karena penyembahan itu ya sesuatu yang kita butuhin gitu. Sesuatu yang menyegarkan. Nggak tahu deh kalian experience-nya gimana. Kalau aku merasa kalau aku ada dalam sebuah penyembahan yang memang exact ya, penyembahan nyanyi atau dia itulah penyembahan yang kalian tahu ya, penyembahan yang melodis, itu seger buat aku, buat rohku. Kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita tuh lagi ngasih makan roh kita. Tubuh kita makan nasi misalnya, jiwa kita dan roh kita tuh butuh sesuatu untuk dikasih makan, dan penyembahan itu saat kita ada dalam penyembahan itu adalah air buat roh kita dan jadi segar gitu. Dan penyembahan itu adalah memaintain relationship kita sama Tuhan. Tuhan itu kan berdiskusi Tuhan itu adalah roh gitu. Firman Tuhan bilang kan Allah itu adalah roh. Waktu kita benar-benar menyembah dalam roh, kita ada dalam sebuah penyembahan, ya kita connect sama Tuhan. Dan itu yang membuat kita seger kan. Kita tuh memaintain relationship kita sama Tuhan. Makanya kenapa dibilang penyembahan itu seperti air sumber kehidupan, ya memang itu sumber kehidupan buat roh kita. Supaya masih balance nih bertiga gitu. Menurut aku ya, menurut aku lagi-lagi. Wow. Luar biasa ya Fel. Luar biasa banget. Maksudnya kayak dan aku bisa ngerasain banget hatinya Kak Fasya tuh humble banget waktu Kak Fasya dapetin sesuatu, nggak bener-bener maksa kayak ini loh yang jawaban aku nih apa bener, tapi bener-bener apa dapetin itu bener-bener apa yang disampaikan, dan itu bener-bener perpanjangan, kalau bilang bukan perpanjangan tangan ya, karena kan disampaikan ya Perpanjangan hati. Menyampaikan apa yang perpanjangan hatinya Tuhan. So Mas Kak Fasya, banyak pertanyaan yang mulai muncul lagi, dan ini nih kayak dari RC sampaiin thank you Kak Fasya, terus habis itu kayak dari Triana Gita, Kak saya mau bertanya, kalau misal kita posisi sebagai worship leader atau nah itu gimana sih caranya kita membawa jemaat buat ikut lebih masuk ke hadirat Tuhan, bisa nyembah lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Thank you Kak, God bless. Oke, thank you Triana Gita. Kalau ditanya gimana caranya, penyembahan itu kan dari hati. Yang pasti yang pertama tadi kita udah bahas lah ya, hati kita juga harus benar. Motivasi kita apa nih? Waktu kita jadi WL, apakah kita benar-benar, kita bukan berarti kita ada untuk please everyone, karena kita nyanyi ya, audience kita tuh sebenarnya cuma Tuhan. Tapi kita memang punya tugas untuk membawa umat Tuhan untuk masuk ke dalam hadiratnya, ya kan? Itu mindset yang harus dipunyain seorang worship leader gitu. Tapi waktu kita udah di atas, itu udah bagian Tuhan. Karena basically, orang tuh punya dua pilihan. Kalau dibilang ngangkat atau enggak gitu ya, itu bisa jadi bukan salah kita, tapi juga salah orangnya. Karena orang itu buka hati nggak untuk menyembah. Kalau orang mau worship leadernya Darlene gitu ya, atau kayak Kari Job gitu, tapi kalau dia nggak buka hati, dia nggak akan rasain apa-apa gitu. Tapi as a worship leader, gimana caranya? Yang pertama itu adalah hati. Hati kita tuh harus fokus sama Tuhan, punya motivasi yang benar, dan kamu juga harus punya waktu penyembahan sama Tuhan. Kamu juga harus enjoy penyembahan itu. Kita nggak bisa, ayo yuk nyembah, tapi kita nggak pernah nyembah. Ya, itu sama aja, kita balik lagi, jadi biduan. Jadi yang pertama itu adalah hati, lalu yang kedua, latihan juga perlu loh. Kalau kita ngomongin roh doang dari tadi, kita nggak ngomongin soal fisiknya,
itu juga nggak balance kan. Waktu kita as a worship leader, kita juga latihan apa, dengerin aja misalnya ada banyak lah di YouTube kita udah sering lihat kan, oh worship leader tuh cara nge-lead tuh yang oke kayak gini kali ya, latihan terus gitu. Latihan sama musik juga, sinkronisasi sama musik. Guys, kita punya waktu latihan cuma 30 menit, ya udah nggak apa-apa, yang penting latihan. Jadi sinkron. Kenapa aku bilang perlu sinkron sama musik? Karena kalian jadi nyaman kan, mau ngelit kan. Kalau aku jadi gitu, kalau aku nggak latihan sama musik ya bisa jadi aku udah nggak nyaman, nggak tahu lagi deh, udah nggak jiper rasanya otaknya kebagi dua pas lagi ngelit. Abis ini keras, intronya berapa kali ya? Gitu kan dia mikir, makanya perlu latihan. Dan perlu pede juga, latihan tuh bikin pede. Once kita udah pede, ada di depan, kita akan bawain itu juga jadi pede dan kita secara nggak langsung mentransfer sesuatu yang baik buat jemaat gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, spend time banyak-banyak dalam penyembahan sama Tuhan gitu. Sebelum hari Minggu, puasa, oke. Dan worship aja gitu, play aja misalnya kayak tadi, nggak bisa main musik, play aja di YouTube, banyak kok instrumental worship gitu. Kalian coba worship sendiri aja, have some quiet time sama Tuhan, supaya roh kalian tuh dikasih makan. Jadi kalian tuh kaya, roh kalian tuh kaya. Baca Mazmur misalnya. Dalam sebuah penyembahan kan kita bisa bermazmur sama Tuhan kan. Kita mengeluarkan melodi dan kata-kata gitu. Apalagi kalau buat teman-teman yang mungkin gereja di karismatik gitu. Kayak terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih buat rahmat-Mu. Kasih-Mu baru setiap pagi, kami bersyukur. Kayak itu kan dari firman kan gitu. Jadi itu nggak akan keluar kalau kalian nggak pernah nyembah gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, ya kalian harus nyembah gitu. Kalian harus nyembah dulu, punya motivasi yang benar, dan latihan juga berjalan beriringan yang benar. Dan aku rasa itu pasti udah cukup lah effort yang kita lakuin. Nanti itu udah jadi bagiannya Tuhan pada saat ibadah berlangsung. Mau jemaat masuk atau nggak dalam hadirat Tuhan, aku percaya dalam satu ibadah tuh pasti semua juga masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi itu kan pilihan mereka. Seberapa mereka mau mengalami Tuhan itu pilihan setiap orang. Kita udah nggak ambil andil di situ. Yang penting kalian bawa itu semua source-nya buat Tuhan. Motivasinya, lagu-lagunya, semua lagu-lagu yang membangkitkan semangat mereka gitu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Bukan ngomongin masalah kita, tapi ngomongin kebaikan, keagungan Tuhan. Dari situ kemuliaan Tuhan pasti nampak, hadirat Tuhan kenceng banget gitu lah. Kurang lebih itu dari aku ya, tapi gitu. Wow, luar biasa, dahsyat banget. Kita diberkati loh, Vel. Dari, kayak suaranya paling bisa bikin adem gitu kan. Sekalipun kayak, wow, luar biasa. Itu benar-benar kayak mazmur dan penyembahan yang dilantunin itu tuh, yang tadi apa sih, itu tuh dari firman gitu. Kalau itu mungkin itu keluar gitu. Dan itu dilahirkan ya dari hati yang mau nyembah Tuhan. Benar. Dan ketulusannya tuh makanya bisa dirasain. Itu mungkin yang bisa bikin beda Kak Fasya jadi WL tuh ya karena apa yang disampaikan itu benar-benar dari hati. Oke, tanpa berlama-lama nih ya, banyak nih pertanyaan muncul lagi satu-satu, kita bacain aja. Benar banget. Nah, ini selanjutnya ada dari Shelly Monica Sari. Mau nanya nih, Kak, gimana cara nata hati kita kalau penyembahannya nggak ngangkat dan nggak ngenak ke jemaat? Ini ada tambahan sedikit sih, Kak. Kepikiran juga dari sini. Misalnya gimana sih, Kak, kalau misalnya nih, kita kan nggak bisa ngatur yang namanya problem atau pergumulan gitu kan. Gimana sih kalau misalnya tuh kita tiba-tiba tahu nih kita harus menyembah atau kita dapat jadwal pelayanan kayak gitu, tapi hati kita tuh lagi nggak enak gitu. Gimana sih caranya gitu? Iya. Itu emang ya manusiawi lah ya. Aku juga berapa kali ngalamin itu. Bahkan mungkin di hari-hari sekarang pun juga lagi dalam keadaan yang sebenarnya nggak baik juga gitu. Tapi gimana cara nata hati kita? Oh, kalau soal penyembahan ngangkat atau nggak enak itu balik lagi ya. Itu bisa jadi itu bukan bagian kita, sebenarnya bisa jadi itu perasaan kita doang. Kalau saat kita as a WL ya, terus ngerasa kayak kenapa sih kayak semua orang kok ngeliatin gue gitu, atau kayak nggak enak deh gitu. Tapi itu kadang perasaan kita doang. Aku sering kayak gitu, tiba-tiba orang ada aja yang nyamperin gitu, misalnya Tante Asher gitu bilang, aduh aku diberkati banget deh penyembahannya hari ini. Aku padahal udah mati, kayak gue dari tadi nggak menikmati itu deh. Kayaknya gue ngerasa aneh. Tapi itulah Tuhan ya, dia bekerja dengan cara yang sangat misterius gitu dan ajaib. Nah, kalau ditanya gimana cara nata hatinya, itu yang tadi, seorang penyembah tuh harus punya mental yang tangguh dalam berperang.
ada kalanya kalau memang kita perlu sabar gitu, perlu kayak misalnya masalahnya berat banget sampai bikin kita nggak bisa fokus, ya mungkin kalian udah bisa izin lah istirahat gitu misalnya ya, minta sama leader gitu, Kak kayaknya aku nggak bisa deh, ini kayak udah terlalu berat masalahnya segala macam. Ya so far sih aku belum belum pernah menempuh jalan yang seperti itu gitu. Puji Tuhan kakiku masih lebih kuat lah untuk melangkah, terobos aja gitu. Masalah bakal masih ada, tapi ya gue akan tetap jalan gitu. Tapi aku nggak menyalahkan teman-teman yang perlu mengambil sabat, dan menurutku ini kan kebutuhan orang beda-beda. Satu, kalian bisa sabat, bisa minta izin, asal jangan dadakan ya, jangan hari Sabtu baru bilang, kayaknya aku nggak bisa pelayanan deh, soalnya aku lagi bete, gitu kan, sebel, orangnya nggak bisa nyari ganti gitu. Satu, bisa istirahat, atau satu, sebenarnya semua tergantung kita. Mindset yang tangguh itu tadi, iman kita dalam berperang tuh harus kita kasih pengertian sendiri gitu. Enggak, gue adalah orang yang kuat, gue mau tetap pelayanan dengan hati yang kuat, dan gue mau fokus besok untuk melayani Tuhan gitu. Dan yang minta Tuhan aja gitu, bilang Tuhan itu hanya sejauh doa kok, dia nggak terlalu jauh banget yang kayak kita harus bikin menyusun batu-batu seperti bangsa Israel dulu ya cara menyembahnya. Tuhan itu hanya sejauh doa, bilangnya Tuhan, aku nggak kuat, aku lagi punya masalah ini. Kalau itu yang aku lakuin ya kemarin, aku nggak kuat, ini sedih banget, ada ABCD terjadi, Tuhan aku nangis, tapi aku mau tetap pelayanan besok gitu. Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan ajarin aku buat kuat gitu ya Tuhan, dalam nama Yesus gitu. Terus perkatakan terus aja, Fasya kuat, kamu pokoknya anak kuat, kamu bisa pelayanan, kamu nggak boleh mikirin apa-apa. Dan sebenarnya mindset kita juga kan kita yang atur tahu. Jadi once kita emang harus ada jadwal yang harus dipenuhin dan masalah lagi banyak, ingat aja satu, masalah kan terus ada, mau sampai 5.000 tahun, kalau kita masih hidup di dunia ini, pasti akan ada masalah gitu. Dengan kita nggak pelayanan, apakah masalah itu selesai? Kan enggak. Jadi ya, kalau hati lagi nggak enak, isilah dengan hal-hal yang baik. Kayak dengerin firman, dengerin lagu-lagu rohani gitu, dengerin penyembahan, atau kalian nyembah aja. Jangan malah dengerin lagu galau, atau sendiri merenung ya, yang masuk apa nggak tahu deh gue gitu. Itu sih dari aku. Semoga ngerti ya. Ya aku ngomongnya terlalu banyak. Ngerti kok. Wow, keren banget. Kita langsung nanya lagi ya Feli ya, karena banyak banget pertanyaannya. Kita langsung nanya dari Kelin bilang thank you lagi, terus Kak Gento juga bilang hati yang benar dan respon hati yang benar. Jadikan semua itu mesbah Tuhan, bukan panggung. Betul. Nah ini ada pertanyaan KSC Komsel yang menyampaikan, Kak Fasya mau tanya Kak, apa pendapat Kak Fasya tentang kenapa banyak lagu tentang Come Holy Spirit, padahal Roh Kudus ada di dalam diri kita. Gimana Kak? Ya, ini mungkin kita bisa tanyain sama ini pencipta lagunya ya. Enggak deh, kalau menurut aku memang Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi kalau ingat gak, kita baca di Kisah Para Rasul kan, semua murid-murid rasul-rasul Tuhan itu pada ngumpul di satu tempat, dan mereka berdoa bersama-sama sampai Roh Tuhan itu menyambar mereka seperti api. Benar kan, ada ya di Kisah Para Rasul kalau kalian mau baca lagi. Jadi menurutku Come Holy Spirit, there's nothing wrong with it, karena memang Roh Kudus ada di kita, tapi waktu kita mau menyembah secara korporat, kita menyembah rame-rame, kita bersatu hati menyuarakan itu kan. Kita tuh ngundang hadirat Tuhan. Jadi Roh Kudus tuh nyamber dari kita. Teman-teman jadi kayak gitu. Kenapa ada Come Holy Spirit? Bukan berarti Roh Kudus nggak ada di dalam kita. No, Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi waktu kita melantunkan lagu-lagu yang mengundang Roh Kudus, itu adalah momen di mana Roh Kudus akan bekerja secara korporat dan mengurapi setiap orang yang lagi menyembah gitu. Kalau menurut pengertian aku sih kayak gitu. Wow, dahsyat. Waktu Kak Fasya bilang gitu ya, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di kita, terus kayak waktu menyembah Tuhan ada kayak api yang berkobar bareng, dan itu benar-benar kayak bisa nyamber semuanya. Kayak bisa dirasain. Jadi kayak Come Holy Spirit tuh benar-benar kayak activate lagi gitu ya Kak. Betul, dahsyat betul. Dahsyat banget. Ke pertanyaan berikutnya ya, karena ini banyak banget yang Kak Fasya. Bener. Ini dari Kak Gita ngomong thank you Kak Fasya. Lalu ini dari Kelin. Kalian ada nanya lagi, mau bertanya lagi Kak, untuk sebagai pemula di altar Kak, terkadang naik altar itu keringet dingin seperti jadi WL. Kak jujur saya masih sering gugup ketika naik di altar.
Kak, jadi mau tahu cara Kak Fasya sebelum naik altar supaya tidak gugup atau keringet dingin tuh gimana sih? Iya, ini sampai hari ini masih gugup tahu. Tiap menaik males rasanya kayak Tuhan lalukanlah cawan ini. Tapi kalau caranya, kalau aku ini sebenarnya pro dan kontra. Teman-temanku ada yang nggak setuju, tapi ada yang setuju juga sih. Kalau aku banyak tutup mata. Kalau aku, ya beberapa kali interaksi mata itu perlu ya, jangan tutup mata dari awal sampai akhir. Itu juga kan kesian ya orang. Ini ngeliat gue nggak sih gitu. Tapi sesekali kalau memang kamu udah gugup banget, ya tutup mata aja. Benar-benar Tuhan itu the audience of one. Ya cuma satu audience kita tuh ya cuma Tuhan gitu loh. Kalau memang kalian butuh untuk tutup mata lebih tenang, habis itu baru buka mata lagi, ya udah gitu. Itu kayaknya bisa dilakuin deh. Dan waktu buka mata misalkan nggak usah lihat orang-orang deh, lihat tembok aja, pura-pura ngelihat tapi padahal lihat tembok, atau kayak aku kalau kadang aku lihat kamera atau lihat jam gitu, tapi padahal mataku kebuka tapi aku lagi nggak lihat mata mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang intimidator kan, suka kenapa sih dia ngeliat gue kayak gitu. Jadi kalau gugup mungkin ya berdoa dan segala macam pasti udah tahu lah ya harus apa gitu ya, pasti berdoa. Latihan itu tadi juga makanya kenapa latihan butuh, karena kalian pasti akan jauh lebih berkurang groginya, karena kan udah pede kan, oh gue udah latihan kok, maksudnya bukan berarti sombong ya, pede gue tahu abis dari sini verse, chorus, apa intro, modulasi, lalala gitu kan. Jadi latihan tuh perlu, terus berdoa sama Tuhan, dan kalau udah di atas panggung ya merem aja kalau memang perlu gitu. Kalau memang saat menyembah tuh rasanya ngelihat orang ciut, mendingan gak usah dilihat gitu. Atau kalau pas lagi melek, ya lihat ke jam atau lihat kemana, arahkan pandanganmu tidak ke mata orang. Gitu sih paling. Semoga membantu. Luar biasa, meneguhkan sih, membantu, kayak itu jadi kayak tips aplikatif banget biar bisa dipakai ya buat teman-teman melayani di atas mimbar gitu ya, buat Kak Kelin, mungkin juga teman-teman yang lain yang pelayanan. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Nanti kita, Feli sama aku masih ada pertanyaan lagi. Ini satu pertanyaan terakhir. Thank you banget teman-teman yang udah nulis. Aku bacain dari Kak Teana Gita. Kak, saya mau tanya lagi ya, cara menjaga iman kita tetap tumbuh dalam Tuhan gimana ya agar pelayanan kita semakin ngasih yang terbaik buat Tuhan. Thank you. Oke, ini simple banget. Saat teduh, baca firman Tuhan. Itu adalah cara menjaga iman kita supaya tetap tumbuh dalam Tuhan. Dan jangan lupa bertumbuh dalam komunitas. Ketemulah sama orang-orang yang positif, yang sama-sama mengikut Tuhan juga gitu. Jadi yang dibicarain semua tentang Tuhan Yesus. Kalau ditanya cara menjaga iman, itu baca firman, banyak quiet time sama Tuhan, worship gitu, dengerin hal-hal yang positif, dengerin lagu-lagu yang positif, dan juga jangan lupa selalu tergabung dalam komunitas supaya mengasah iman kalian, sharing sama orang yang tepat gitu. Amin.